Ditampilkan seorang pria bernama Arman sedang menikmati kejombloan dengan menjalani aktivitas sehari-hari sebagai penyelam profesional. Dia menyelami kedalaman laut yang tenang dan penuh misteri. Setelah beberapa jam, Arman pun kembali ke daratan dan disambut oleh Daphne, sang mantan yang tiba-tiba muncul. Sebuah kemunculan yang cukup horor, apalagi bagi mereka yang masih terjebak pada masa lalu. Wanita itu membawa kabar tentang ekspedisi bawah laut yang menarik dan mengundang Arman untuk bergabung. Daphne. Lo sai che amo far uscire su cauzione i miei ex. Daphne menjelaskan bahwa ekspedisi ini akan membawa mereka ke Palung Erebus, salah satu titik terdalam di lautan, dan didanai oleh Yenelik Inc., sebuah perusahaan besar yang sangat dibenci oleh Arman karena pemiliknya adalah ayah Arman sendiri. Daphne berusaha meyakinkan dan meminta Arman untuk setidaknya mempertimbangkan tawaran tersebut sebelum memutuskan. Lalu wanita itu pun meninggalkan Arman sendiri dengan pikiran yang campur aduk. Tidak perlu heran, namanya juga mantan. Keesokan harinya, Arman menemukan sebuah berkas misterius yang diletakkan tepat di depan pintu kediaman sehingga membuat tokoh utama kita penasaran dan segera bergegas menemui Daphne untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Alangkah terkejutnya Arman ketika mendapati Daphne sedang bersama pria yang ternyata adalah tunangannya bernama Kenan. Tentunya ini membuat suasana menjadi canggung, namun Arman tetap menuntut penjelasan mengenai ekspedisi yang akan mereka jalani. Dalam penjelasannya, Daphne mengatakan bahwa ekspedisi ini bukan sekedar eksplorasi biasa, melainkan pencarian sumber energi baru dan lokasi yang mereka tuju sudah lama menghilang selama lebih dari 100 tahun sebelum akhirnya ditemukan kembali. Awalnya ragu, tapi kini Arman menjadi sedikit tertarik, terutama setelah sang mantan menyebutkan di lokasi tersebut mereka berpotensi menemukan Cephalalia savaglia, sejenis karang hitam langka yang sudah lama diidamkan Arman. Sei incredibile. Certo che ci sto. Ketertarikan itu membuat Arman menyetujui tawaran Daphne dan malam itu ia bergabung dengan anggota ekspedisi lainnya termasuk asisten Daphne, Rana, ahli biologi sekaligus teman lama Arman, Jem, serta ahli oseanografi dari Jerman, Felix. Namun antusias tersebut sedikit terganggu karena Kenan juga ikut serta dalam ekspedisi ini, ditambah lagi dengan panggilan mendadak dari sang ayah, ini membuat emosi Arman lagi-lagi bercampur aduk. Mi hai salutato, hai sentito la mia voce, quindi possiamo attaccare. Beberapa waktu kemudian, di atas kapal, di tengah laut, Daphne memutuskan untuk melakukan uji coba penyelaman sebelum mencapai lokasi tujuan utama, sehingga seluruh anggota ekspedisi turun ke kapal selam Arman yang diberi nama Oya, sementara Kenan dan Kapten tetap berada di atas kapal utama. Sebelum mereka menyelam, Kapten memperingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di perairan Asia, namun anomali itu hanya dianggap sebagai letusan gunung berapi, sehingga kelompok tetap melanjutkan ekspedisi. Vado allora. Bon voyage. Arman dan teman-teman menghabiskan beberapa jam di bawah air, menjelajahi kedalaman samudera yang gelap dan penuh misteri, sampai tiba-tiba Arman melihat sebuah kilatan cahaya yang tidak wajar, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi di tempat ini. Merasa ada yang tidak beres, kelompok itu pun segera kembali ke permukaan untuk melapor kepada kru di atas kapal, namun tak satu pun di antara mereka yang menjawab panggilan radio, membuat semuanya panik. Arman, anche il GPS è fuori uso. Gestiremo il problema una volta. Sta calma, ti ho appena detto che risolveremo tutto. Dovrei stare calma. Ketika akhirnya naik kembali ke permukaan, mereka menemukan kapal utama telah ditinggalkan begitu saja, seolah-olah seluruh awak kapal telah lenyap dalam sekejap mata, meninggalkan suasana yang mencekam. Ehi! Rispondete! Ragazzi, dove siete? Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu berdoa dan berusaha serta hindari perbuatan tercela agar kalian tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses masuk surga. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Yamakos S245, rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Tolga Karecelik, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu kalian ragukan karena pastinya saya belum kenalan.
Jadi daripada kelamaan, mari kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Cerita kita mundurkan sedikit beberapa waktu yang lalu. Di luar angkasa, matahari melepaskan semburan energi raksasa yang melesat dengan kecepatan tinggi, menyebar ke segala arah dan mulai bergerak menuju planet-planet lain. Semburan tersebut terus melaju menghantam satelit, menghancurkannya dalam sekejap dan menimbulkan kepanikan di berbagai pusat pengawasan bumi. Di pangkalan udara Adana, ibu kota Turki, seorang petugas, Jelik, mendeteksi adanya gelombang energi yang aneh. Ia segera melaporkan temuan tersebut kepada komandan yang tampak khawatir dan meminta agar informasi ini dirahasiakan. Beberapa waktu kemudian, Jelik secara diam-diam menguping pembicaraan para petinggi militer dan mendengar sesuatu yang mengerikan, bahwa radiasi gamma yang mematikan sedang bergerak menuju bumi dan umat manusia nyaris tidak memiliki waktu untuk bersiap. Merasa harus bertindak cepat, malam itu Jelik menghubungi sang ibu dan dengan suara penuh kepanikan, ia memperingatkan agar segera berlindung di tempat-tempat aman di bawah tanah sebelum esok hari tiba. Sayangnya, percakapan itu telah disadap oleh atasannya yang segera mengirim pasukan untuk menjemput secara paksa untuk diamankan. Jelik yang menyadari bahaya langsung bergegas mengunci pintu dan melarikan diri melalui pintu belakang sebelum tentara menerobos masuk. Damn it! Kembali ke kelompok ilmuwan, mereka memutar sebuah video yang ditinggalkan Kenan. Dalam rekaman itu, Kenan menjelaskan bahwa mereka menerima pesan yang mengabarkan bahwa matahari kini telah berubah menjadi ancaman mematikan, membakar siapapun yang terkena sinarnya saat fajar tiba. Kenan dan yang lainnya telah meninggalkan kapal untuk mencari perlindungan di sebuah bunker di kota Kos dan menyarankan siapapun yang menemukan video ini untuk segera pergi ke tempat yang sama sebelum semuanya terlambat. Ho provato a preparare le vostre cose il meglio che ho potuto. Setelah berdiskusi, kelompok ini sepakat untuk menuju bunker yang sama, tetapi sebelum itu mereka harus kembali ke daratan untuk mengisi daya Oya. Dalam perjalanan menuju ke pantai, radar mendeteksi sesuatu yang bergerak cepat dan mendekat, membuat semua orang tegang dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketika akhirnya tiba di daratan, mereka menemukan bahwa seluruh area kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan yang lebih buruk lagi, listrik lumpuh total. Di saat yang sama, sebuah kapal selam militer muncul ke permukaan dengan tulisan Yakamosh S-245 pada lambungnya. Beberapa kru angkatan laut keluar dari kapal, terlihat kebingungan dengan keadaan sekitar karena tidak ada jaringan komunikasi dan semua alat elektronik mereka tidak berfungsi. Arman segera mendekati Komandan Ernay dan memberitahukan semua yang mereka ketahui, sementara di sisi lain, Daphne menerima pesan video satelit dari Kenan yang menunjukkan kepanikan luar biasa di jalanan di mana orang-orang berlarian, berusaha menyelamatkan diri dari ancaman yang belum mereka pahami. Matahari diperkirakan akan terbit dalam waktu kurang dari 4 jam, sehingga Ernay bersama wakilnya, Umut, segera mengumpulkan pasukan mereka dan memberi perintah untuk mencari bunker yang disebutkan Kenan dalam videonya. Sementara itu, Felix dan Jem pergi dengan sebuah mobil untuk mencari instalasi listrik, berharap bisa memperbaikinya agar mereka bisa menghidupkan kembali sistem komunikasi. Daphne dan Arman meminta Rana tetap di tempat, sementara mereka bergabung dalam pencarian. Tetapi sebelum sempat berangkat, Umut memutuskan ikut bergabung. Quindi andiamo alla cieca. Ha un'idea migliore? Beberapa waktu kemudian, sebuah ledakan terdengar dari arah dermaga, mengejutkan semua orang yang masih berada di lokasi. Rana yang ketakutan mulai menangis, tubuhnya gemetar, khawatir akan kemungkinan bahwa mereka juga akan berakhir. Melihat hal ini, seorang perwira wanita, Yonja, berusaha menenangkan, meyakinkan bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup.
Sementara itu, Felix dan Jem akhirnya tiba di menara listrik yang kondisinya benar-benar kacau. Kabel-kabel listrik terlihat hangus dan putus di berbagai titik, sementara percikan api kecil sesekali menyala di beberapa tempat. Tentu saja ini sangat berbahaya, tapi tak ada pilihan selain mencoba. Jem tampak gugup dan kesulitan berkonsentrasi. Tak lama berselang, sesuatu jatuh dari saku, mengungkap bahwa selama ini ia mengkonsumsi obat senang untuk tetap terjaga. Melihat kondisi ini, segera Felix pun mengambil alih agar semua berjalan lebih baik. Di tempat lain, Arman dan kelompok akhirnya tiba di kota kos hanya untuk menemukan pemandangan yang mengerikan di depan mereka. Seluruh kota terlihat suram dengan mayat-mayat berserakan di sepanjang jalan, seolah-olah mereka telah meledak dari dalam. Bau hangus bercampur dengan hawa kematian menyelimuti udara, membuat nafas mereka terasa berat saat melangkah lebih jauh ke dalam kota. Mereka mengikuti petunjuk dari video Kenan dan memasuki gereja yang ternyata juga penuh dengan mayat. Conosco questo posto! Me lo ricordo, venite con me! Beberapa tubuh tampak dalam posisi berdoa, seolah mereka telah meninggal dalam ketakutan, berharap mendapat perlindungan. Arman dan Daphne saling berpandangan, menyadari bahwa tempat ini bukan lagi perlindungan yang mereka cari. Tak lama kemudian, kru dari kapal Yakamos tiba dan mulai menyisir area kota untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Mereka memeriksa setiap sudut, setiap bangunan, tetapi hanya menemukan lebih banyak tubuh yang terbakar dan hancur. Lo troveremo sano e salvo e fino ad allora devi tenere duro. Sono stato chiaro? Sì, ricevuto, signore! Tiba-tiba Baris, salah satu petugas, mulai merasa mual dan muntah di tengah jalan, membuat yang lain cemas akan kondisinya. Arman bergegas menuju ke sebuah mobil yang terparkir dan menemukan sepasang teropong termal di dalamnya. Ia segera menggunakan untuk memindai seluruh area, berharap melihat pergerakan sekecil apapun yang menandakan ada orang yang masih bertahan. Namun, hasilnya nihil, tak ada satupun tanda kehidupan yang bisa dideteksi di kota ini. Di saat yang sama, salah satu petugas menerima laporan bahwa mereka telah menemukan seorang yang masih hidup bersembunyi di dalam berangkas di sebuah bank. Arman, Daphne, dan Umut segera ke lokasi tersebut berharap bisa mendapatkan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di sana, mereka mendapati seorang pria tua, tubuhnya lemah dan hampir tak mampu bangkit, bercerita dalam bahasa Yunani kuno. Arman, yang memahami bahasa tersebut, mulai berbicara dengannya dan mengetahui bahwa pria itu bertahan karena berlindung di dalam berangkas. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Dia terus mengumumkan bahwa orang-orang telah salah, sembari petugas medis memeriksa kondisi dan menyatakan si pria mengalami pendarahan internal serta nafasnya melemah. Dan tiba-tiba saja Umut menjelaskan bahwa ia melakukannya sebagai belas kasihan untuk mengakhiri penderitaan. Para kru memutuskan kembali ke dermaga dan bersembunyi di dalam Yakamos. Sementara itu, Daphne masih ingin mencari Kenan, sehingga Umut memberinya waktu 30 menit untuk kembali ke dermaga sebelum Yakamos menyelam ke dalam laut. Bersama Arman, Daphne pun bergegas berpacu dengan waktu sebelum matahari terbit menyapu segalanya dengan gelombang mematikan. Di dalam bank, beberapa kru mencoba mengambil uang sebelum pergi dengan alasan bahwa pemiliknya mungkin sudah meninggal. Hal ini segera memicu pertengkaran. Pada saat yang sama, Felix berhasil mengembalikan listrik. Ini mengaktifkan sistem keamanan bank, menyebabkan beberapa petugas terjebak di dalam. Seorang kru di luar mencoba membantu, tetapi karena pintu mulai menutup, dia harus mundur untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ho detto di andartene subito! Forza, forza! Altan! Andy, no! Apriti, porta del cazzo! Apriti!
Di dermaga, Felix dan Jem kembali dengan selamat. Sementara itu, Rana memeriksa berita online dan menemukan bahwa menurut para ilmuwan, kejadian ini disebabkan oleh perubahan polaritas matahari. Perubahan ini biasanya terjadi setiap 11 tahun sekali, tetapi kali ini lebih kuat dari biasanya dan menyebabkan letusan yang melepaskan gelombang gamma raksasa. Di kos, sirine evakuasi mulai berbunyi di seluruh kota, pengumuman tentang adanya tempat berlindung di Tigaki. Che dici? Daphne dan Arman segera menuju ke sana hanya untuk menemukan bahwa tempat perlindungan itu juga penuh dengan mayat, termasuk mayat Kenan. Arman mengambil ponsel Kenan dan menyaksikan video terakhir yang menunjukkan bagaimana semua orang di dalam tempat perlindungan tiba-tiba terbakar dari dalam secara bersamaan. Tentu saja ini membuat Daphne terpukul, tetapi tidak ada waktu untuk berduka karena matahari akan segera terbit. Daphne, ce l'ho fatta! Sono vivo! Ho trovato il rifugio! Mereka berdua segera mengemudi secepat mungkin dan tiba di dermaga, tempat Yakamos bersiap untuk berangkat. Umut melihat mereka, tetapi tetap menutup palka. Arman melompat ke atas Yakamos dan mulai menggedor keras, sehingga teman-teman mendengar dan Yonja pada akhirnya membukakan, tentunya atas izin komandan. Aprite! Aprite! Aprite il portello! Ehi! Entrate. Setelah Yakamos akhirnya berangkat dengan semua orang di dalamnya, Umut mengatakan bahwa dia kehilangan banyak anak buah karena Arman dan Daphne mengejar sesuatu yang tidak nyata dan tidak akan memaafkan mereka. Berjam-jam berlalu tanpa ada kabar dari dunia luar sehingga suasana kian suram. Baris semakin memburuk dan mulai berhalusinasi melihat sang ibu. Sementara itu, Arman dan teman-teman mendapat tur di dalam kapal dan belajar tentang aturan yang harus dipatuhi. Tiba-tiba alarm berbunyi karena terjadi kerusakan pada sistem hidrolik. Yakamos mulai berguncang dan sistem cadangan otomatis mengambil alih. Teknisi mereka sudah meninggal di dalam berangkas, tetapi untungnya Arman segera turun tangan dan berhasil mengatasi masalah tersebut. Komandan Erenai terkesan dan setelah mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji pengetahuan Arman, dia memutuskan mengangkat Arman menjadi kepala juru mesin yang baru. Umut tidak senang dan mengancam akan menyingkirkan Arman jika membuat kesalahan. Sama halnya dengan petugas Altan, dia mengingatkan bahwa Arman tidak punya wewenang di sini. Sementara itu, anggota kelompok lain ditugaskan untuk membersihkan kapal. Felix mengatakan bahwa ini adalah kehidupan baru mereka sekarang karena ragu akan bisa kembali ke daratan. Gliel'hai insegnato tu? Eh? Gliel'hai insegnato No. tu? Dimmi la verità. Tiba-tiba, Altan dan beberapa kru lainnya menendang Felix dan mencekik Jem, menyalahkan atas kematian rekan-rekan mereka. Setelah menghina Jem, mereka melepaskan dan menyuruh kelompok Arman untuk melanjutkan bersih-bersih. Umut melihat kejadian itu dari kejauhan, tapi tidak berbuat apa-apa. Daphne memberitahu Arman tentang hal ini, namun Arman mengatakan mereka harus bersikap patuh, kalau tidak para tentara akan semakin bertindak sewenang-wenang. Marah dan kecewa, Daphne pun mendatangi komandan untuk melapor. Lagi-lagi wanita itu merasa kecewa karena komandan bersikeras bahwa anak buahnya adalah orang baik dan tidak akan berani berbuat macam-macam di bawah pengawasannya. Faccio vedere al tuo amico come si pulisce. È impazzito, ma che I toglimi le nostri mani di compagni sono dosso! morti asfissiati in questo modo per colpa. Sementara itu, Baris terus mengalami halusinasi dan bahkan mengaku melihat seseorang merayap di dalam ventilasi. Dan tentu saja tidak ada yang percaya padanya. Nostre spalle. No, signore, non lo farei mai. Tak lama kemudian, para petugas menemukan bahwa ada beberapa kaleng makanan yang hilang. Altan langsung menemui Daphne dan untungnya Yonja melihat hal ini, jadi dia segera membela Daphne. Non si immischi, primo ufficiale. Le sto ordinando di smetterla.
Altan tidak menyerah, dia mengumpulkan semua kru dan meminta Erenai untuk mengusir kelompok ilmuwan karena telah mencuri persediaan makanan mereka. Bersamaan dengan itu, Arman datang dan memberikan penjelasan yang menyentuh, mengatakan bahwa mereka semua telah kehilangan orang-orang terkasih dan seharusnya bekerja sama, bukan bertengkar satu sama lain. Di sisi lain, saat menemukan Baris sedang memegang granat, Felix berlari melaporkan hal ini. Mereka pun segera menemui Baris. Pada momen ini, Erenai mencoba berbicara menenangkan, tetapi Baris menolak mendengarkan karena kejiwaannya sudah tidak stabil. Metta a terra la granata. Questo è un ordine, ubbidisca. Pria itu mulai mengoceh tentang manusia yang harus disucikan dan bahwa bumi harus bangkit kembali, serta menyebutkan tentang hari kiamat yang akan segera tiba. Menyadari apa yang terjadi, Erenai segera mengunci pintu ruangan dan kemudian... Signore, no! No, no, no! Apra subito! Signora, papà! Alarm segera berbunyi dan beberapa kebocoran muncul di kapal yang bisa menyebabkan tekanan berlebihan dan dapat membuatnya meledak kapan saja. Para prajurit bekerja sama dengan Arman untuk mencoba memperbaiki kerusakan, tetapi sekeras apapun mereka berusaha dan sebanyak apapun peralatan yang digunakan, tidak ada yang berhasil. Fate passare la squadra di Falco! Aiutatemi! Jem mulai kehilangan akal sehatnya dan Altan memarahi dengan mencengkram leher sehingga Felix langsung mendorong Altan menjauh kembali ke ruang yang bocor. Akhirnya mereka menyerah memperbaiki dari dalam. Satu-satunya pilihan mereka adalah menutup kebocoran dari luar. Daphne menekankan berbahaya berada di kedalaman seperti ini, tetapi Arman mengingatkannya bahwa mereka tidak punya pilihan. Di tempat lain, Yonja menangisi Erenai yang ternyata adalah ayahnya. Tetap saja Umut memintanya ikut dalam misi mengawal Arman karena dia adalah penyelam paling handal di antara kru lain. Setelah mengenakan perlengkapan selam dan membawa peralatan khusus, mereka berdua menyelam di kegelapan dalam laut hingga menemukan kebocoran tersebut. Saat mereka bekerja, Yonja tiba-tiba diserang oleh ikan, membuatnya terdorong dan kehilangan arah. Di dalam, listrik menjadi padam saat panel kendali mengalami gangguan, sehingga mereka harus mengaktifkan daya cadangan. Sementara para petugas bekerja untuk memperbaiki sumber listrik utama, Arman terus bekerja menutup kebocoran, memastikan semuanya tertutup rapat. Setelah selesai, dia mencari Yonja dan menemukannya tepat waktu, sehingga mereka bisa kembali ke kapal selam tanpa mengalami kerusakan akibat tekanan air. Saat masuk, mereka sepakat untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, Umut diangkat menjadi komandan baru dan Yonja menjadi wakilnya. Umut mengumumkan bahwa mereka akan menuju pangkalan angkatan laut Iskenderun di Turki. Selama beberapa jam berikutnya, semua orang berusaha sebaik mungkin tetap bersama. Ditampilkan juga Felix menjaga Jem yang mulai mengalami gangguan karena obat senangnya telah habis. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Yakamos tiba di pangkalan dan mereka menemukan mobil polisi kosong di luar gedung. Para petugas menyisir seluruh area, tetapi yang mereka temukan hanyalah mayat di mana-mana. Para kru memberikan pemakaman yang layak dengan upacara militer tradisional. Di saat yang sama, Umut melihat seorang gadis di antara mayat-mayat, yang berarti dia juga mulai berhalusinasi. Seorang kru lain menyadarkan sang komandan untuk melaporkan bahwa mereka telah memeriksa dan ternyata kebakaran terjadi di mana-mana. Di saat yang sama ditampilkan Jem yang menyaksikan kebakaran tersebut dari kejauhan, membuatnya mulai kehilangan harapan. Saat kembali ke Yakamos, Yonja memasang foto sang ayah di ruang utama dan yang lain memberikan penghormatan terakhir.
Beberapa waktu kemudian, Arman dan beberapa petugas melanjutkan pekerjaan memastikan kebocoran masih tertutup. Umut mengirim tim lain untuk mencari makanan dan obat-obatan di pangkalan, sedangkan Rana mencari informasi mengenai apa yang terjadi. Di dapur pangkalan, Altan mencicipi beberapa makanan dan mengatakan semuanya terasa hambar. Tiba-tiba saja keduanya mendengar sesuatu sehingga berusaha menyelidiki. Ecco. Cos'era? Yonja menyadari bahwa tas yang sebelumnya ia letakkan di meja kini hilang. Mereka akhirnya menemukan kaleng yang rusak dan berasumsi bahwa itu hanya meledak dengan sendirinya. Di ruang medis, Daphne melihat Jem mencari sesuatu untuk mengatasi kecanduan, jadi ia segera menjauhkannya dari sana. Namun, Jem telah menyembunyikan sebotol obat di saku, lalu diam-diam mengkonsumsinya. Di dalam Yakamos, Felix mendengar suara mencurigakan juga dan mencoba memeriksa. Saat dia menemukan yang ditinggalkan, tiba-tiba seorang wanita misterius muncul dan mendorong Felix hingga jatuh, lalu melarikan diri, dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan sampai akhirnya adegan kemudian menampilkan si wanita misterius yang ternyata adalah Jelic, sudah berada di dalam Yakamos dalam kondisi diborgol. Mengingat ucapan Baris, Felix melihat sekeliling dan menemukan kaleng kosong di dalam ventilasi, memastikan bahwa Jelic sudah berkeliaran sejak lama dan mencuri persediaan mereka. Umut membentak Jelic, menuntut penjelasan, dan hampir saja menyakitinya agar mau bicara. Tetapi saat itu juga Felix menemukan seragam dan membawanya ke hadapan semua orang. Che cazzo sei? Parla! Non avvicinatevi! Restate abbiamo trovato la sua uniforme! Jelic akhirnya mengungkapkan identitasnya sebagai letnan di Kesatuan Intelijen dan menjelaskan bahwa dia mencari tempat berlindung setelah mendengar atasannya membahas tentang badai matahari. Saat bersembunyi di dalam ventilasi, wanita itu banyak mengetahui kepribadian semua orang hanya dengan mengamati mereka, bahkan menyebutkan bahwa Yonja nyaris menggagalkan misi penyelaman. Dia juga mengungkapkan bahwa Erenai mungkin seorang pengkhianat karena mencoba berkomunikasi dengan seseorang di luar kapal tanpa memberitahu siapapun. Quindi vi conosco tutti molto bene. Yonja dan Umut segera bergegas ke kamar Erenai dan menemukan sebuah tempat tersembunyi yang berisi catatan komandan. Semua nama anggota kelompok ilmuwan tertulis dengan keterangan tidak memiliki keterkaitan kecuali Daphne yang justru ditandai dengan tanda tanya. Keduanya kembali menunjukkan daftar itu kepada Jelic yang menyarankan mereka untuk mengawasi Daphne dan tidak membuatnya curiga. Sementara itu, secara diam-diam Daphne masuk ke pangkalan angkatan laut dan menyambungkan ponsel satelitnya untuk mengakses komputer, namun itu tidak berhasil. Beberapa menit kemudian, Umut mendapat laporan bahwa 2 petugas sakit dan Arman menyadari bahwa mereka membantu menggali kuburan. Sebagai ahli, Jem diminta untuk melakukan sebuah percobaan kecil. Makanan yang mereka ambil dari pangkalan rasanya seperti kertas, tapi makanan yang sudah ada di kapal terasa normal. Jem menyimpulkan bahwa paparan matahari telah merusak struktur karbon dalam makanan tersebut. Ini berarti semua persediaan yang mereka bawa menjadi tidak berguna, dan persediaan makanan yang layak diperkirakan hanya akan bertahan selama 1 minggu. Belum sepenuhnya menyerah, Jem menjelaskan bahwa makanan segar dan makanan dalam kemasan sudah tidak bisa dimakan, tetapi mereka mungkin masih bisa mencari makanan kaleng karena logam yang melindungi dari paparan. Setelah memerintahkan para prajurit untuk mencari makanan kaleng di setiap sudut pangkalan, Umut akhirnya setuju untuk melepaskan Jelic dengan syarat dia harus membantu. Jelic mendapatkan akses komputer pangkalan dan menemukan sebuah pesan suara dalam bahasa Spanyol. Terdapat banyak gangguan dan satu-satunya bagian yang bisa Jelic pahami adalah semoga Tuhan melindungi kita semua. Kemudian Jelic meretas berkas Daphne dan menemukan bahwa wanita itu pernah melakukan penelitian tentang habitat laut dalam untuk organisasi militer NATO, yang secara tidak langsung mengungkap bahwa Daphne mungkin telah mengetahui situasi matahari sebelum bencana terjadi. Le profondità marine. Cosa stai cercando di fare?
Sementara itu, Yonja berbicara dengan Daphne dan berusaha bersikap ramah untuk menggali lebih banyak informasi tentangnya. Tapi, Daphne yang cerdas mengetahui bahwa dirinya sedang diinterogasi dan segera mengakhiri percakapan. Beberapa menit kemudian, semua melihat sebuah pesawat terbang di atas mereka. Saat Jellic menggunakan komputer pangkalan untuk melacaknya, radio menangkap percakapan pihak Rusia yang berusaha menghubungi stasiun antariksa. Setelah komunikasi itu berakhir, Jellic kembali melacak pesawat tersebut dan memperhatikan bahwa Umut mencatat sebuah angka. Sementara itu, kelompok ilmuwan akhirnya menemukan sebuah gudang yang penuh dengan makanan kaleng. Sayangnya, ketika mencicipi, mereka menyadari bahwa makanan itu sudah tidak bisa dikonsumsi. Tak lama kemudian, para kru kembali dan mengkonfirmasi bahwa hasil yang sama telah terjadi di seluruh kota. Semuanya pun kembali berkumpul di ruang komputer. Arman memperhatikan jalur penerbangan pesawat tadi dan menyimpulkan bahwa pesawat yang dimaksud sedang mencoba menghindari matahari dengan terbang ke arah barat. Arman berpikir mereka sebaiknya mencoba menghubungi pesawat tersebut dan bekerja sama, tetapi Umut curiga mereka mungkin musuh dan mengancam akan menembak jatuh pesawat itu jika ada yang mencoba menghubunginya. Pengumuman dari Yamakos menyatakan bahwa mereka harus pergi, namun Jem memutuskan untuk tetap tinggal karena ingin hidup dengan keputusannya sendiri. Ini sangat disayangkan, bahkan Daphne pun tidak bisa membujuk untuk membuatnya berubah pikiran. Beberapa waktu kemudian di dalam Yakamos, Daphne mengalami kehancuran emosional karena rasa bersalah, sementara Rana mengalami klaustrofobia sehingga Umut berusaha menenangkan dan berbagi minuman dengan gadis itu, serta mengakui bahwa Rana mengingatkannya pada seseorang yang spesial. Setelah Yakamos berangkat, matahari pun mulai terbit dan Jem berjalan ke arah ombak menunggu ajal menjemput. Sementara kelompok menunggu sepanjang hari dan saat malam kembali, Yakamos naik ke permukaan. Tidak lama kemudian, Arman dan Daphne menemukan Jem di tepi pantai dalam kondisi tak bernyawa. Sebagai sahabat, mereka pun memberikan penghormatan terakhir. Jem. Beberapa saat kemudian, Jellic kembali menggunakan komputer dan menemukan pesawat berada di Bulgaria. Di daerah tersebut ada beberapa bendungan. Mereka menduga bisa jadi ada bunker NATO di bawah air. Pada saat yang sama, sebuah pesan dalam bahasa Spanyol masuk yang mengatakan bahwa para penyintas bisa bergabung dengan mereka di tambang Gijon di Spanyol dan memberikan koordinatnya. Umut mengumpulkan seluruh kru dan mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke Bulgaria karena bunker militer akan lebih aman dibandingkan tambang. Tapi Daphne menolak keputusan tersebut, mengatakan bahwa Umut mulai bertindak seperti diktator yang mengambil keputusan sepihak untuk semua orang, dan dia juga curiga dengan semua senjata yang mereka bawa ke dalam Yamakos. Setelah kapal berangkat, Umut kembali memeriksa catatan Erenai dan menemukan selembar kertas tersembunyi berisi sebuah kode. Dia mencoba memasukkannya ke dalam sistem, tetapi tidak berhasil. Pada saat yang sama, dia mendengarkan siaran radio menyebutkan bahwa sekelompok orang sedang menuju ke Norwegia, sehingga dia memerintahkan Altan untuk mengubah haluan tanpa memberitahu siapapun. Secara diam-diam, Daphne tetap menggunakan laptopnya, tetapi segera disembunyikan saat Arman datang. Arman mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita itu. Sebenarnya Arman bukan orang seperti itu, tapi apa yang dilakukan berkat saran dari Jem dalam sebuah perbincangan ketika mencari makanan kaleng. Beberapa waktu kemudian, terdengar ledakan dan alarm pun menyala. Semua orang panik, tetapi Umut segera menjelaskan bahwa itu hanyalah tes atau percobaan untuk menjaga kesiapan semua kru. Setelah mematikan alarm, sang komandan itu mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke Norwegia, mengklaim bahwa persediaan makanan di Bulgaria telah habis. Tak seorang pun percaya, bahkan meski Altan sampai angkat bicara, mengaku juga mendengarkan informasi yang sama di radio. Kemudian Umut memberitahu tentang Svalbard Global Seed Fault, yang juga dikenal sebagai Doomsday Fault.
atau gudang kiamat. Tempat ini adalah gudang yang menyimpan benih tanaman dari seluruh dunia sebagai cadangan jika terjadi bencana global. Umut ingin mendapatkan beberapa benih dan menanamnya di kapal selam menggunakan sistem pertanian tanpa tanah. Arman dan Felix mengkonfirmasi meskipun bisa dilakukan, tapi itu sangat sulit. Sementara Daphne bersikeras bahwa Spanyol adalah pilihan yang lebih baik. Dia menegaskan bahwa benih akan membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh, yang berarti mereka tidak akan memiliki makanan sampai saat itu. Belum lagi perjalanan ke Norwegia akan memakan waktu 1 minggu. Perdebatan pun terjadi dengan Arman yang mendukung ide Daphne. Akhirnya Umut pun setuju untuk berhenti di Spanyol dalam perjalanan ke Norwegia, tetapi dia juga memperingatkan bahwa jika ada yang salah, maka itu akan menjadi tanggung jawab Daphne. Beberapa saat kemudian, Daphne menggunakan laptopnya dan buru-buru menyembunyikan sebelum keluar. Hal ini diperhatikan oleh Jellic. Pada saat yang sama, Umut meminta Altan untuk merahasiakan sesuatu lagi, dan ketika Altan meninggalkan ruangan, Jellic juga melihatnya. Akhirnya Yakamos tiba di Spanyol dan sebagian besar kelompok keluar dengan senjata siap di tangan. Dari pengeras suara, mereka mendengar pesan yang sama tentang tambang yang sebelumnya mereka dengar di radio. Dermaga tampak kosong, jadi mereka menaiki beberapa mobil dan mengikuti petunjuk menuju tambang. Sementara itu, di dalam Yamakos, Jellic mulai mencari petunjuk, namun dia tertangkap oleh Altan sehingga perkelahian pun terjadi. Jellic berhasil menumbangkan Altan, kemudian dia akhirnya menemukan laptop Daphne dan mulai memeriksa pesan-pesan. Salah satunya bahwa seseorang telah memperingatkan Daphne untuk tetap diam dan jangan mempercayai siapapun. Tetapi ternyata Daphne sendiri tidak tahu tentang bencana matahari. Kembali ke kelompok yang sedang menjelajah, mereka tiba di lokasi tambang dan menemukan bahwa lift hanya bisa membawa 5 orang, sehingga harus membagi kelompok. Kedatangan mereka terpantau oleh kamera keamanan, dan setelah kelompok pertama turun, mereka yang di pintu masuk tidak bisa menarik kembali lift. Di dalam terowongan tambang, seorang penyintas muncul dan menangkap seorang kru sebagai sandera. Arman mencoba membujuknya untuk berbicara. Tiba-tiba saja, ada lebih banyak penyintas yang muncul dan terungkap bahwa penghuni adalah pekerja tambang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, para pekerja itu sengaja mengirim pesan palsu karena tahu bahwa tidak ada yang datang jika mereka meminta bantuan secara langsung. Lagi-lagi Umut bertindak seenaknya, dia melepaskan tembakan yang segera membuat pekerja tambang mengamuk. Adios, Santo! Di permukaan, Felix menemukan ruang kendali dan menyadari bahwa seseorang telah merusak alat, sehingga akan memakan waktu cukup lama untuk memperbaiki. Mendengar suara tembakan, Yonja memutuskan turun dengan meluncur menggunakan kabel elevator, sementara pertempuran terus berlangsung dan kedua belah pihak kehilangan orang. Daphne berlari ke kediaman sebuah terowongan dan menemukan tumpukan tubuh yang telah dimutilasi. Ternyata, para pekerja tambang ini adalah kanibal dan mereka memakan para penyintas yang datang setelah menerima pesan tipuan. Seorang kanibal mengejar sehingga Daphne bersembunyi di antara mayat-mayat dan memecahkan lampu, serta menutup mulut seorang pria yang sekarat. Terlihat cahaya senter, tapi untungnya itu adalah Yonja. Dalam keadaan putus asa, Daphne ingin menyelamatkan penyintas tersebut, tetapi suara yang mereka buat menarik perhatian para kanibal. Felix dan Rana yang sedang mengamati semua kejadian melalui kamera pengawas segera menggunakan radio untuk memperingatkan sehingga kedua wanita itu bisa bergerak lebih cepat. Di ruangan utama, Umut nyaris tewas, tapi ia berhasil meraih senjata dan membalikkan keadaan, kemudian segera mengancam para kanibal dengan peluru yang tersisa. Segera semua berlari menuju ke elevator, kecuali Arman yang menuju ke ruang kendali untuk mengaktifkan kelistrikan agar semua bisa naik. Arman! Arman sta funzionando! Arman! Arman, i passaggi! Corri!
Sialnya, para kanibal masih belum menyerah. Mereka menunggu elevator turun kembali agar bisa menangkap kelompok Arman. Sialnya lagi, Arman kehilangan kunci mobil. Tak ada pilihan selain berlari menuju ke dermaga bersama Daphne. Di sisi lain, kelompok yang sudah tiba di dermaga melihat Felix menyadari tanpa sengaja menyimpan kunci kendaraan di sakunya, sehingga ingin kembali untuk membantu Arman dan Daphne. Tapi para kru memaksanya masuk ke Yakamos karena matahari akan segera terbit. Beberapa kru tetap tinggal, dipimpin oleh Umut, bertahan dan langsung melepaskan tembakan ke arah para kanibal yang mengejar Arman dan Daphne. Sebagian besar dari para kanibal itu tewas. Sayangnya ketika nyaris sampai, Daphne terjatuh dan segera ditangkap. Lagi-lagi Umut menolak bernegosiasi dan bertindak seenaknya, yang mana kali ini Daphne menjadi korban. Aspetta! Tentunya ini membuat Arman sangat terpukul. Dia bahkan menolak ikut ke dalam Yakamos karena tidak ingin meninggalkan jasad Daphne. Sampai-sampai para kru terpaksa melumpuhkannya. Dobbiamo lasciare il porto! Di dalam Yamakos, Yonja memerintahkan semua orang untuk menuju ke Norwegia. Sementara Umut terus berusaha mengakses berkas milik Erenai. Setelah beberapa kali gagal menebak kata sandi, akhirnya ia berhasil menemukan perintah misi. Menyadari bahwa mereka telah dibohongi, ia segera mengumpulkan kru dan memberitahukan kabar tersebut. Sebelumnya, mereka diberitahu bahwa sedang menjalankan latihan dari NATO dan secara kebetulan menemukan kapal selam Arman. Tetapi sebenarnya semua sudah direncanakan sejak awal. Erenai sudah mengetahui sejak lama bahwa mereka menjalankan misi pencarian dan penyelamatan, dan tujuan utama mereka adalah menyelamatkan Daphne karena pengetahuannya tentang habitat bawah laut. Umut menyimpulkan bahwa NATO telah mengetahui bencana itu jauh sebelum orang lain dan telah berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri dengan cara apapun. Tiba-tiba, Arman menerobos masuk ke ruangan dan menyerang Umut. Akibatnya Umut memerintahkan kru untuk mengurung Arman dan hanya diberikan minum. Melihat hal ini, Felix dan Rana menolak untuk melanjutkan pekerjaan menyiapkan bibit tanaman kecuali Arman dibebaskan. Tapi Umut hanya mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapat jatah makanan jika terus membangkang. Di ruangan lain, Arman diborgol. Pria itu mendengar beberapa kru membicarakan bahwa ada 2 tabung rudal yang kosong. Sementara itu, Altan berusaha membuat para kru bekerja untuk rencana perkebunan di dalam kapal. Tetapi tidak ada yang tahu bagaimana cara menerapkan metode alternatif tersebut. Felix pergi menemui Arman dan memberitahukan tentang Umut, sehingga Arman meminta untuk berbicara dengan Yonja. Tell Yonja that I wanna speak to her. Saat datang, Yonja menyerahkan barang milik Daphne kepada Arman. Arman lalu mengungkapkan teori guncangan yang terjadi beberapa hari lalu yang disebut sebagai tes sebenarnya akibat hilangnya rudal. Trim haluan juga dikalibrasi ulang yang mana tidak masuk akal. Menurutnya, Umut adalah orang yang menyabotase seluruh misi ini demi mendapatkan kekuasaan. Karena Yonja menolak untuk percaya, Arman pun memintanya untuk memanggil Umut. Anche io ho qualcosa da dire, Yonja. Saat datang, Umut melepaskan dan bahkan memberi Arman makanan. Arman mengungkapkan bahwa dirinya belum mau bekerja sama, sehingga Umut terpancing emosinya dan mulai membentak sambil menceritakan semua hal mengerikan yang disaksikan saat perang, serta mengklaim bahwa ia tak ingin hal itu terulang kembali. Akhirnya Arman menawarkan kesepakatan jika Umut ingin Felix dan Rana mengerjakan bibit tanaman, maka Umut harus mengorbankan 2 anak buah untuk menggantikan Jem dan Daphne. Awalnya Umut menolak, tetapi Arman dengan lihai terus memancing, mengancam dengan masalah rudal, sampai akhirnya Umut pun merelakan Altan dan Ahmed. Altan, Ahmed.
Ternyata pembicaraan mereka tersiar ke seluruh kapal, sehingga terbongkarlah kedok sang komandan. Tentu saja seluruh kru merasa kecewa dan marah, jadi Yonja mencopot jabatan Umut sehingga terjadi keributan. Tak ingin mengotori tangannya, Umut menyerahkan pistol ke salah satu kru yang tidak stabil dan ingin mengakhiri segalanya. Namun untungnya jagoan kita segera bertindak untuk menenangkan. Andrà tutto bene, sta calmo. Setelah Umut dikurung, para kru memberi hormat kepada Yonja sebagai komandan baru mereka. Dan kemudian Jelik diminta meretas sistem untuk mencari tahu kebenaran di balik pesan Erenai. Diketahui bahwa ternyata Yakomos telah mengikuti Daphne sejak awal karena NATO telah meminta Erenai menyelamatkan tim tersebut sebelum insiden matahari terjadi. Terdapat koordinat menuju suatu lokasi di Samudra Hindia serta sebuah nomor telepon. Di saat yang sama, Yakomos akhirnya mencapai Norwegia dan mereka pun naik ke permukaan. Menggunakan telepon satelit Daphne, Yonja berencana menghubungi nomor yang mereka temukan. Dan ternyata Daphne pernah melakukan panggilan ke nomor tersebut. Sangat mengejutkan, yang menjawab panggilan adalah Asil, ayah Arman. Ditampilkan pria itu sedang mengenakan kostum astronot dan berada di suatu tempat yang sepertinya aman. Asil mengakui bahwa ia memberikan misi palsu kepada Daphne hanya agar Arman bisa ikut serta dan diselamatkan dari bencana. Sebelum menutup telepon, Asil meminta Arman datang ke sebuah koordinat di sekitar India, mengatakan bahwa ada dunia baru di sana. Setelah itu, Arman menceritakan semuanya kepada yang lain, mengakui bahwa Umut benar. Meskipun begitu, karena tidak mempercayai ayahnya, Arman berpikir mereka tetap harus mengambil benih terlebih dahulu sebelum menyusun rencana selanjutnya. Sementara itu, Jelik menemui Umut dan mulai mempertimbangkan apakah ia harus membebaskan sang mantan komandan Yakamos karena mereka membutuhkan seseorang yang licik untuk menghadapi Asil. Adegan kemudian berpindah, menampilkan Rana dan seorang kru pergi mencari benih, tetapi mereka malah menemukan sebuah pesawat tak jauh dari sana. Kru tersebut meminta Rana bersembunyi sementara ia menyelidiki. Lalu ditampilkan Arman yang memasuki sebuah bangunan untuk memeriksa sekitar. Di sana ia melihat seorang pria bersenjata sedang mengancam pria lain. Saat menyadari keberadaan Arman, si pria bersenjata pun menembaknya. Stai lontano, fratello! Film ditutup dengan menampilkan Arman yang secara perlahan kehilangan kesadaran, serta orang-orang di Yakomos dalam keadaan gawat karena radar mendeteksi rudal yang sedang mengarah ke mereka. Apakah Arman dan para kru Yakamos akan bertahan dan menemukan dunia baru? Dan tamat. Berlatar di semesta yang sama dengan Into the Night, spin-off ini mengikuti kru kapal selam Yakamos S-245 dan sekelompok peneliti kelautan yang menggunakan kapal selam sebagai perlindungan dari sinar matahari mematikan akibat perubahan drastis pada polaritas matahari yang sebelumnya telah dibahas secara mendalam di Into the Night. Berbeda dengan Kapten Matthew dan para penumpangnya yang terbang ke wilayah malam untuk menghindari sinar matahari, Arman dan rekan-rekannya memilih bertahan dengan menyelam jauh ke dalam air pada siang hari demi menghindari radiasi gamma yang mematikan. Namun, keterbatasan persediaan makanan serta ketiadaan solusi permanen terhadap masalah ini mulai mengganggu kewarasan mereka, memicu pemberontakan ego yang brutal, dan menyebabkan kematian. Situasi yang semakin mencekam ini membuat ketegangan di dalam kapal selam terus meningkat, mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang semakin suram demi bertahan hidup. NATO memberikan misi bawah laut kepada kru Yamakos S-245 pada hari yang sama ketika bencana besar terjadi. Umut, wakil komandan kapal, mulai curiga bahwa pertemuan mereka dengan Arman dan tim penelitinya di tempat serta waktu yang sama bukanlah kebetulan. Ia memiliki teori bahwa mungkin pertemuan mereka dengan Arman dan Daphne sudah direncanakan sebelumnya. Setelah kematian Komandan Erenai, kru menemukan seorang penyusup yang ternyata adalah Jelik. Jelik memberitahu Umut tentang apa yang ia temukan mengenai Yamakos saat pengarahan komando dan akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di bagian bawah kapal selam. Ia juga mengungkapkan bahwa komandan yang sudah meninggal, Erenai, berusaha menghubungi seseorang di luar kapal. Saat Umut memeriksa buku catatan Erenai, ia menemukan nama yang tidak asing baginya, yaitu Daphne Eren.
Selama berada di dalam kapal, Daphne secara diam-diam menggunakan laptopnya untuk mengirim email ke seseorang yang tidak diketahui. Namun rencana dan tujuan baru terungkap setelah kematiannya di menjelang akhir film. Setelah Umut ditangkap karena tindakannya yang korup, Jellic berhasil mendekripsi perintah komando NATO yang dikirim kepada Komandan Erenai. Dari situ, ia menemukan bahwa Erenai diperintahkan untuk menjemput Arman, Daphne, dan para ilmuwan lainnya dari Pulau Kos pada malam terjadinya bencana matahari. Ia juga diperintahkan untuk membawa mereka dengan selamat ke sebuah pulau di lepas pantai India. Melalui koordinat tersebut, tim menemukan sebuah nomor, dan Yonja akhirnya menggunakan telepon satelit milik Daphne untuk menghubungi seseorang. Suara yang terdengar di ujung panggilan itu adalah ayahnya Arman, Asil, yang berada di pangkalan udara Diego Garcia dan menginginkan Arman bergabung dengannya untuk menjadi bagian dari dunia baru. Bisa diasumsikan bahwa sejak awal Daphne berbohong kepada Arman dan sebenarnya bertindak atas perintah Asil yang hanya memiliki satu tujuan, melindungi Arman dari bencana. Sejak awal film, hubungan Arman dan Asil sudah diperlihatkan penuh konflik dan Arman kemungkinan besar tidak akan mendengarkan peringatan ayahnya. Karena itu, Asil menyusun rencana dengan melibatkan Daphne agar bisa membawa Arman ke tempat yang aman. Dengan kekayaan yang luar biasa, tidak mustahil bagi Asil untuk memanfaatkan jaringan NATO demi kepentingan pribadinya, sesuatu yang telah berulang kali disinggung dalam Into the Night. Asil hanya muncul sebentar di layar, tetapi dalam adegan tersebut, ia terlihat mengenakan helm dengan kostum yang menyerupai perlengkapan luar angkasa. Ini mengisyaratkan bahwa para elit dunia sudah mempersiapkan diri menghadapi bencana global dengan merancang peralatan khusus untuk bertahan dari paparan sinar berbahaya. Mereka menggunakan kekayaan dan kekuasaan untuk mengumpulkan para ahli terbaik di berbagai bidang. Umut mungkin mengalami gangguan stres pasca trauma yang parah, tapi kemarahannya memiliki alasan yang jelas. Ia merasa hanya dijadikan pion dalam permainan besar di mana para orang kaya dan berkuasa memperalat tentara setia demi melindungi kepentingan mereka sendiri. Bahkan Arman pun tidak setuju dengan tindakan ayahnya. Karena itu, ia meminta Yonja untuk mengarahkan kapal menuju Svalbard Global Seed Vault di Norwegia. Dengan begitu, mereka bisa menanam makanan sendiri dan tidak perlu bergantung pada dunia baru yang sedang dibangun ayahnya untuk bertahan hidup. Perjalanan ini akhirnya membawa kru ke Doomsday Vault, tempat di mana tragedi besar sudah menanti Arman. Peristiwa dalam Yakamos S245 berlangsung bersamaan dengan Into the Night, sehingga banyak kejadian dalam kedua cerita ini saling berkaitan atau memberikan referensi satu sama lain. Misalnya, perwira intelijen Jellic adalah orang pertama yang menemukan perubahan polaritas matahari, dan kemungkinan besar informasinya sampai ke markas NATO, tempat Richard Martins mendengarnya dan menemukan koordinat untuk bunker rahasia bernama Stara 17 di Bulgaria, bunker yang juga disebutkan oleh Umut dan Jellic dalam film ini. Ketika mencoba mencari tahu tentang Daphne, Umut dan Jellic menangkap suara samar melalui radio yang ternyata milik seorang kosmonot yang terjebak di stasiun luar angkasa Rusia. Sinyal yang sama juga diterima oleh seorang insinyur bernama Jakub Kieslowski dalam Into the Night. Dalam Into the Night, sebuah rudal tak dikenal menghancurkan bandara Bulgaria, sementara rudal lain menghancurkan pesawat Rusia di dekat bunker Rusia. Identitas pelaku serangan ini baru terungkap di akhir cerita. Ada kemungkinan bahwa Umut yang memerintahkan orang kepercayaan, Altan, untuk menargetkan bandara Bulgaria dan pangkalan udara Rusia karena ia tidak ingin ada pihak lain yang mencapai Doomsday Vault di Norwegia. Ia bahkan secara langsung mengatakan kepada Altan bahwa tanggung jawab hanya kepada krunya, bukan kepada orang-orang di belahan dunia lain. Umut telah menyaksikan kengerian perang sejak masa kecilnya yang traumatis dan mengalami gangguan stres pasca trauma akut yang tidak terdiagnosis. Hal ini membuatnya terobsesi dengan kendali mutlak atas kapal selam serta dunia yang tersisa setelah bencana. Dalam konfrontasi terakhir antara Arman dan Umut, Arman mengungkapkan bahwa ia mengetahui tentang dua rudal yang hilang yang kemungkinan besar ditembakkan oleh Umut untuk menyerang suatu target. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa Umutlah yang meluncurkan rudal tersebut untuk menggagalkan misi Kapten Matthew serta memperburuk permusuhan antara Rusia dan Bulgaria.
Setelah sifat egois dan kekejaman Umut terungkap, Wakil Komandan Yonja memerintahkan penangkapan dan mengurungnya. Arman kemudian meminta Yonja untuk mengarahkan kapal ke Norwegia, tempat mereka bisa mendapatkan benih dari Doomsday Vault. Dengan bantuan Rana dan Felix, mereka berharap bisa menanam makanan sendiri dan tidak lagi bergantung pada sumber daya terbatas yang tersisa. Begitu Rana, seorang kru dan Arman keluar dari kapal selam dan berlari menuju Doomsday Vault, mereka melihat para penyintas dari Bulgaria berkumpul di dekat pintu masuk fasilitas itu. Rana dan seorang kru memilih untuk tetap berjaga di luar, sementara Arman masuk ke dalam dan mendapati Ayas sedang mengarahkan pistol ke seorang perwira, Kapten Markus. Pada titik ini, para penyintas dari Bulgaria telah kehilangan harapan untuk meninggalkan Norwegia karena panel pesawat mereka dihancurkan oleh seorang pria yang mengalami gangguan mental. Ayas yang dipenuhi dendam memutuskan untuk membalas kematian Zara dan putranya. Ini terjadi akibat lucon kejam Markus dan berujung fatal. Tepat sebelum Ayas menarik pelatuk, Arman tiba dan mencoba membujuknya untuk menurunkan senjata. Momen itu membuat Ayas teralihkan, memberi kesempatan bagi Markus untuk melarikan diri. Marah karena kehilangan kesempatannya, Ayas menyalahkan Arman dan memutuskan untuk menembaknya sebagai bentuk balas dendam. Arman terkena tembakan, tetapi sepertinya tidak tewas, yang berarti masih ada harapan untuk kembali di film berikutnya. Sementara Arman dan tim penelitiannya naik ke permukaan, Jelik mulai menanyai Umut yang dikurung di dalam kapal selam tentang ayah Arman. Dalam kondisi terdesak, Umut berusaha meyakinkan Jelik untuk melepaskannya jika Jelik memutuskan untuk membebaskan. Dalam kegilaannya, Umut bisa semakin memperburuk situasi, menambah konflik yang dapat berujung pada kehancuran dan kematian. Pada titik ini, Yakamus S245 mulai menyatu dengan Into the Night. Dari sini, narasi akan semakin mendalami nasib Arman dan kru kapal selam, serta Kapten Matthew dan para penyintas dari Bulgaria. Cerita selanjutnya akan mengungkap apakah Arman bisa bertahan dan apakah kru Yakamus masih memiliki peluang untuk menemukan solusi di tengah bencana yang terus berlangsung. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!